Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari kelas 2 TKJ, mengerjakan tugas TLJ dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dan mempelajari beberapa materi konfigurasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu materi yang pertama, kita masuk ke dalam konfigurasi dasar, di mana diperlukan sebuah router. Lalu kita masuk untuk mengkonfigurasikan. Pilih no, lalu enable, lalu configure terminal. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi IP address. Yang pertama, interface /0/0, lalu no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10.1, lalu masukkan gateway-nya 255.255.256. Lalu kita cek IP address-nya di mode user dengan menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini f0/0 terdapat IP address 10.10.10.1. Setelah itu kita beri nama router kita dengan nama saya sendiri dengan menggunakan perintah hostname Farhan. Ya, di sini sudah berubah dengan nama saya sendiri. Setelah itu kita mengkonfigurasi untuk melihat seluruh konfigurasi dapat menggunakan perintah show running config. Tapi sebelum itu kita akan mengkonfigurasi password terlebih dahulu pada perangkat dengan perintah enable password 123. Lalu kita cek dengan perintah show running config. Nah, di sini ada hostname Farhan dan enable password. Setelah itu kita akan mereboot atau men-shutdown perangkat dengan perintah write. Setelah write, kita pilih perintah copy startup config, copy running config, baru startup config. Ya, enter. Lalu jika ingin menyimpannya ke startup config dalam mode global configuration, maka harus menambahkan do di depan, jadi do writer. Kita masuk ke mode global configuration, do write. Nah, sini sudah. Dan untuk mengembalikan ke konfigurasi awal, perintahnya adalah write erase di mode user. Write erase. Oke. Complete. Setelah itu kemudian perlu di reboot terlebih dahulu dengan perintah reload. Ya, sudah selesai untuk konfigurasi dasar. Kita tunggu. Ya, sudah selesai. Kita masuk ke materi selanjutnya, dimana yaitu kita masuk ke materi VLAN atau virtual LAN. Ini kita membutuhkan satu switch untuk
satu switch dan 4 PC untuk membuat topologi. Saya buat topologinya terlebih dahulu. Nah, kita beri kabel terlebih dahulu. Sudah kita beri kabel, lalu kita berikan IP address. Lupa saya beri catatan terlebih dahulu. Yang di atas ini VLAN 10, nama dengan nama TKJ1 dan IP address 192.168.10.0/24. Dan yang di bawah VLAN 20 dengan nama TKJ2 dengan IP 192.168.20.0/24. Nah, saya sudah beri catatan di sini. Nah, kita masukkan masing-masing IP address ke dalam PC. PC 1 kita beri IP 10.1, lalu PC 2 kita beri IP 10.2, PC 3 kita beri IP 20.3, pada PC 4 kita beri IP 20.4. Setelah itu kita konfigurasikan ke dalam switch. Enable conft, kita beri nama switchnya dengan nama SW1 atau switch 1. Lalu kita konfigurasikan VLAN terlebih dahulu. VLAN 10 dengan nama TKJ1, VLAN 20 dengan nama TKJ2. Jadi kita exit, lalu kita konfigurasikan interface-nya. Kita ingin mengkonfigurasikan secara langsung dua interface dengan perintah interface range FE 0/, kita lihat interface 0/1 dan 0/2. Nah, kita kasih mode akses VLAN 10. Yang kedua juga sama, range 0, 3 dan 4. Saya mode akses VLAN 20. Setelah itu kita kembali ke mode user, lalu kita lihat dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 dengan nama TKJ1, masukkan interface 0/1 dan 0/2. Lalu VLAN 20 dengan nama TKJ2 mendapatkan interface 0/3 dan 0/4. Kita ping terlebih dahulu dari PC 1 ke PC 2. Ya, hasilnya reply karena satu VLAN, sedangkan kita coba dari PC 3 ke PC 2. Ya, hasilnya RTO karena berbeda VLAN. Selanjutnya materi trunking, dimana kita menambahkan sebuah switch dan dua PC. Kita beri kabel terlebih dahulu. Nah, kita beri IP PC 5 dengan IP 10.5. Nah,
0.6 dengan IP 20.6. Kita konfigurasikan switchnya sama dengan yang tadi. Kita beri nama SW2, lalu kita konfigurasikan relaynya TKJ1, TKJ2, lalu kita konfigurasikan interface-nya VLAN 10 0/2 dan VLAN 20 0/3. VLAN 20. Setelah itu kita trunking terlebih dahulu. Kita trunking di switch 1 dengan interface 0/5. Dengan perintah SW mode trunk. Sudah switch 1 sudah di trunking. Sekarang kita ganti ke switch 2 dengan interface 0/1. Sama perintahnya SW mode trunk. Sudah. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai ini menjadi hijau. Sudah hijau, lalu kita ping dari PC2 ke PC5. Ya, hasilnya reply. Mengapa reply walaupun berbeda switch? Karena sudah kita trunking, tetapi masih satu VLAN. Selanjutnya materi inter VLAN routing, dimana kita menambahkan sebuah router. Lalu kita beri kabel. Pertama kita masuk ke dalam router, lalu konfigurasikan kita beri nama R1 atau router 1. Lalu kita lanjut untuk mengkonfigurasi, masukkan. Setelah itu kita exit. Setelah exit, lalu kita konfigurasikan VLAN-nya. Titik 10 ini VLAN 10. Dengan kita encapsulation.1K 10 ini VLAN-nya. Masukkan IP address 192.168 10 titik 254 0. Lalu exit, ulang yang kedua 20 encapsulation 20 IP address kita ubah ini menjadi 20. Sudah. Setelah itu kita exit, kita cek IP address-nya apakah sudah ada atau belum dengan perintah show IP interface trace ya. Sini VLAN 10 sudah ada dan VLAN 20 juga sudah ada. Setelah itu kita trunking dengan interface 0/4.
perintahnya sama, interface F04, lalu kita kasih mode terang ya. Sudah, kita tunggu. Sebelum itu kita berikan masing-masing gateway setiap PC. Gateway PIS 910, 192, 168, 10, 254. Untuk semua VLAN 10 diisi dengan gateway ini 10254, sedangkan yang VLAN 20 diisi dengan 20254. Ya, kita tunggu beberapa saat karena tidak langsung connect. Butuh waktu untuk proses connection. Ya, kita cek terlebih dahulu. Masih toilet, masih mendapatkan waktu. Ya, sukses. Kita ping dari PC 1 ke PC 6. Ya, hasilnya replay. Karena sudah diterangking, walaupun berbeda switch dan berbeda VLAN, tetapi bisa connect karena sudah diterangking. Selanjutnya kita masuk ke materi konfigurasi terang pada MLS. Di sini kita menggunakan sebuah switch MLS dan 4 PC. PC 1 dan PC 2, PC 3 dan PC 4. Nanti kita berikan kabel terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan IP-nya terlebih dahulu. VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1. Titik 2 20.3 20.4. Ini kita beri gateway nya 19168 dan 10.10.254. Dan 20.254. Saya beri catatan terlebih dahulu biar tidak bingung. Yang 10, nama TKJ 1, IP address 92.168.10.0.94. Ini VLAN 20 TKJ 2 192.168.20.0.24. Nah, sudah saya beri catatan, lalu kita masuk ke
switch MLS pertama, lalu kita konfigurasikan. Kita beri nama MLS1, lalu kita konfigurasikan VLAN 10 dengan nama TKJ1 dan 20 nama TKJ2, lalu kita exit, lalu kita konfigurasikan ke interface-nya. Interface FE01, lalu di VLAN 10. Interface FE02 ada di VLAN 20. Nah, kita konfigurasikan VLAN 10, memasukkan IP address 92.168.10.24, datanya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan interface VLAN 20, kita masukkan IP nya juga, ubah 10 menjadi 20. Setelah itu kita menggunakan perintah IP routing. Setelah IP routing, harus di encapsulation menjadi .1key sebelum di-trunking. Kita masuk ke interface FE0 yang di trunking ini, yang di encapsulation interface 0/3, trunk encapsulation .1key, lalu sw trunk. Nah, sudah di trunking. Lalu selanjutnya kita masuk ke switch MLS2. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Kita beri nama MLS2, lalu kita konfigurasikan VLAN-nya. VLAN 10 dan TKJ1 dan VLAN 20 dan TKJ2. Setelah itu dengan TKJ2 kita konfigurasikan interface FE0/1 dengan VLAN 10, lalu interface FE02 dengan VLAN 20, lalu kita trunking interface FE03, set trunk encapsulation .1key, lalu sm.trunk. Interface sm03, ya sudah di mode trunk. Kenapa MLS2 tidak di IP routing dan diisi IP address? Karena hanya berfungsi sebagai switch biasa. Lalu setelah ini kita akan replay
kita akan coba ping PC dari PC 1 ke PC 3. Kita masukkan IP PC 1. Masih RTO, terus menunggu. Ya, sukses. Kita coba ping. Ya, hasilnya replay. Sudah. Selanjutnya materi konfigurasi DHCP server. Kita masuk ke switch MLS 1 dengan mengkonfigurasikan IP DHCP full TKJ 1. Lalu masukkan perintah network MAC address 168 10.0 0. Masukkan DNS server 100.100.100.1. Lalu masukkan default router 92.168.10.0.46 terus kita keluar, dan untuk yang kedua network kita ubah 10-nya menjadi 20. DNS tidak ada yang berubah. Default router 10-nya diubah menjadi 20. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita perintah IP DHCP exclude address 192.168.10.10. Ini kita ulangi dan diubah 10-nya menjadi 20.1 dan 10 dan 10 20.10. Enter. Setelah itu kita kembali ke PC dan mencek ke DHCP. Ya, IP-nya muncul PC 1, PC 2 juga muncul, PC 3 juga muncul. Ya, semuanya muncul. Sukses konfigurasi DHCP server. Dan yang terakhir, konfigurasi DHCP client pada switch atau router, dimana kita menambahkan satu lagi switch MLS. Ini kita sambungkan dengan kabel otomatis. Ini kita masuk ke MLS 2. Kita konfigurasikan interface FE 0/4 kita mau masukkan ke dalam VLAN 20. Nah, setelah itu kita masuk ke switch MLS 3. Kita konfigurasikan terlebih dahulu.
kita beri nama ls3. Setelah itu kita konfigurasikan interface 0/1 karena switch port. Setelah itu kita beri perintah IP address DHCP. Setelah IP address DHCP, lalu kita mengecek dengan perintah show IP interface brief ya. Di sini interface 0/1 muncul IP-nya 20.13. Setelah itu kita ping dari PC 1. Kita cek IP-nya yaitu 10.11. 10. Kita tunggu hasilnya. Itu kita coba 10.12. Kita coba 10.12 ya. Sukses 100% sudah selesai semua konfigurasinya. Bila ada kesalahan mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.